sebenarnya yang diinginkan oleh semua manusia itu kan diterima. Iya, iya. Dicintai dan diterima. Sehingga ketika ada kata-kata yang mengusir, menolak, dikeluarkan dari kartu keluarga, keluar dari rumah, itu akan membuat anak itu merasa dirinya ditolak dan tidak dicintai. Itu yang sangat menyakitkan. Kadang wanita kalau udah jatuh cinta, dia akhirnya semua dikasihkan termasuk seks dengan harapan cowok ini akan mencintai dia. Tetapi kenyataannya cowok itu biasanya kalau udah mendapatkan seks, dia sudah mendapatkan targetnya. Tanpa sadar dia akhirnya tidak lagi memberikan love. Orang tua yang kawin cerai itu dampaknya ke anak apa, Dok? Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Dokter Ami, dengan adanya pemberitaan salah satu artis ini kok saya jadi ingin mendengar insight dari Dokter Ami ya. Ceritanya ini ada public figure, seorang artis ibu yang begitu sayang banget sama putrinya. Nah, putrinya ini mungkin pacaran gitu ya, sedang pacaran dan kemudian terjerumus dalam hubungan yang salah gitu. Sehingga dilindungi dengan cara melaporkan pacarnya ini yang diduga udah melakukan hubungan persetubuhan dan aborsi gitu. Nah, ini gimana, Dokter? Pendapat Anda gimana? Kasus ini memang kan beberapa waktu ini viral ya. Yeah. Jadi artis ini kan memang dikenal sebagai artis yang cuek, kesannya orangnya kelihatannya sih ceria ya, tapi kadang mungkin emosinya mungkin kadang agak up and down, kurang stabil, agak labil, sehingga bisa dilihat dari riwayat pernikahan yang hingga 4 kali kawin cerai. Oh, oke. Okay. Dan yang paling lama pernikahannya hanya 2 tahun, yang paling cepat dalam kurun waktu beberapa bulan, nggak sampai 1 tahun sudah berpisah. Ya, ini bisa kita lihat bahwa kemungkinan artis ini ya mungkin bisa memiliki emosional yang kurang stabil ya, makanya dia sulit untuk membina hubungan interpersonal jangka panjang. Jadi kalau secara teori, orang yang memiliki emosional yang nggak stabil itu rentan untuk memiliki hubungan pernikahan yang juga nggak stabil, bisa kawin cerai. Meskipun tidak selalu ya, tidak selalu orang yang cerai berarti kepribadiannya bermasalah. Bisa jadi dia adalah victimnya atau korbannya, bukan berarti selalu pelakunya. Tapi dari sini kita bisa lihat bahwa kemungkinan emosional dari sang artis ini juga kurang stabil. Nah, ketika dia sudah dekat dengan salah seorang cowok yang terakhir ini, dan cowok ini udah dianggap seperti sosok figur ayah buat anaknya. Akhirnya ketika dia sampai akhirnya berpisah dari cowok ini, anak ini sampai merasa kehilangan dan dia malah lebih membela ayah tirinya ini daripada ibunya sendiri. Benci sama ibunya ya? Malah benci dengan ibunya dan malah akhirnya kan sempet gak mau serumah, bahkan sampai diancam mau dikeluarkan dari kartu keluarga, nggak dianggap lagi sebagai anak. Tapi toh nyatanya sebagai seorang ibu ya punya naluri melindungi, menyayangi. Pasti akan tetap melindungi dan mencintai, menyayangi emosional apapun yang mungkin dia pernah katakan, ucapkan, tapi kadang itu hanya sebatas di bibir saja, tapi tidak pernah dilakukan di aksi. Dan akhirnya terbukti ketika akhirnya sang anak ini kemudian mungkin kehilangan sosok figur papa, dia mencari tangki cinta yang kosong ini agar dipenuhi oleh laki-laki, dan ternyata malah jatuh ke laki-laki yang kurang tepat, yang mana akhirnya hubungannya nggak sehat, persetubuhan hingga akhirnya sampai hamil di luar nikah, terjadi aborsi, dan bahkan sampai beritanya ini kan berkembang ya sampai menggelontorkan uang ratusan juta, dan bahkan yang membayar ini malah si ibu ini dimanfaatkan dimanfaatkan. Tapi ini masih ditelusuri apakah benar, karena disangkal oleh keluarga yang cowok. Dari sini kita bisa lihat bahwa emotional attachment yang paling penting itu adalah antara anak dengan orang tua, mau ayah mau ibu. Nah, kebetulan anak ini kan dirawat oleh ibunya, ayahnya kan nggak tahu, kita nggak ada info deket apa nggak sama anaknya. Ini membuat tangki cinta anak ini nih kosong. Ya tadi katanya 4 kali kawin cerai tadi kan. Nah itu apa dampaknya bagi sang anak?
bagi orang tua yang kawin cerai itu dampaknya ke anak apa dok? Dampaknya ke anak biasanya yang paling pertama adalah konsep tentang pernikahannya jadi kurang baik. Biasanya kalau di tes kepribadian, di tes MMPI 2 itu kan ada satu skala namanya MDS atau marital distress. Biasanya kalau di tes itu nanti kelihatan marital distressnya tinggi, konsep tentang pernikahan itu nggak baik. Jadi pandangannya tentang pernikahan bahwa percuma orang menikah, pernikahan itu hanyalah sekedar status, bahwa ternyata menikah itu banyak orang yang berselingkuh, banyak orang ternyata kawin cerai, buat apa menikah. Jadi akhirnya pernikahan yang harusnya sakral itu dianggap hanya sebatas barang yang statusnya nggak penting, mainan. Makanya mungkin bisa jadi dia akhirnya menggampangkan hubungan seks suami istri sebagai hubungan yang bebas, karena dia tidak lagi melihat pernikahan sebagai suatu hal yang sakral, yang mana hubungan suami istri harusnya dilakukan di pernikahan. Tapi ada juga yang sisi lain nggak mau menikah loh anak-anak, karena anaknya ngelihat bahwa orang tua saya kawin cerai, ya. Jadi buat apa menikah? Banyak gitu, ya kan? Yang akhirnya nggak mau menikah, akhirnya hubungannya lebih ke arah ya hanya hidup bersama, tapi nggak ada ikatan komitmen yang jelas. Kenapa? Karena kok takut dengan komitmen ya, karena dia melihat komitmen itu nggak ada yang berhasil, maka buat apa berkomitmen? Lebih baik nggak usah berkomitmen sekalian. Terlebih dalam kasus yang berita si artis ini kan anaknya cewek ya, butuh dong figur laki-laki sebagai ayah ya, yang dia nggak dapatkan gitu. Apakah akhirnya terus kemudian dia dengan pacaran yang salah itu karena kurangnya figur seorang laki-laki gitu dalam hidupnya? Jadi tanpa sadar, kalau secara teori itu ada namanya mirroring ya, alam bawah sadar ya, bahwa bagaimana pola hubungan orang tua dengan pasangannya itu juga akan tanpa sadar direkam di alam bawah sadarnya, sehingga tanpa sadar dia akan mencari pasangan-pasangan yang juga seperti itu. Makanya kenapa bagaimana ayah memperlakukan anak perempuan itu sangat penting. Itu akan ditiru untuk anak itu mencari sosok pasangan. Bagaimana ayah memperlakukan ibu itu akan menentukan bagaimana dia nanti mencari pasangan. Makanya banyak kasus ayahnya sering mukuli ibunya, anak perempuannya tanpa sadar dia juga mencari cowok yang juga abusive, yang juga suka memukulin dia. Loh, kok gitu ya? Karena menjadi suatu memori yang sudah terekam di alam bawah sadar. Jadi dia merasa bahwa oh ya aku sudah biasa seperti itu dan aku sudah layak. Makanya kita perlu untuk self talk, ngomong ke diri kita. Aku pengen cari pasangan yang seperti apa? Spesifik. Pakai kata-kata positif, aku pengen cari pasangan yang misalnya takut akan Tuhan, pasangan yang beriman, pasangan yang bertanggung jawab, mapan, sayang, ya bebas dari kekerasan, gitu. Iya. Nah ini saya lihat awalnya kan diawali dengan konflik ya antara mama dan anaknya ini ya. Itu karena pengaruh ya dia sendiri udah suntuk dengan kawin cerai terus akibatnya dia tidak punya satu hubungan yang harmonis dengan anak gitu dok. Tidak semua orang yang kawin cerai akan pasti selalu hubungan dengan anak nggak baik. Iya. Tapi kalau problemnya ada di gangguan kepribadian, di personality problem, karena orangnya mungkin emosional yang nggak stabil, labil, impulsif, mungkin kadang kalau marah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang-orang sekitar, sehingga itu yang membuat hubungan dia dengan orang sekitar bermasalah semua. Baik sama pasangan, mungkin sama orang tua, mungkin sama temen, sama karyawan, sama anak. Bisa bermasalah semua karena dari kepribadiannya dia yang bermasalah. Iya. Bahkan sampai ibunya ini kan ngancam anaknya, pernah kan gitu bakal dikeluarkan dari kartu keluarga. Nah itu menjadi sebuah kata-kata yang menyakitkan kan dok kayak gitu ya. Iya. Itu buat sang anak gimana dampaknya kalau orang tua kan masa ngomongnya kayak gitu. Banyak loh ya, tanpa sadar orang tua itu melontarkan kata-kata yang menyakiti hati anaknya. Sering ini terjadi ya. Sering, nggak cuman dari kasus artis ini. Banyak juga kasus-kasus pasien saya itu misalnya yang ngancem ngusir. Udah kamu tuh ngerepotin Papa mama sana, coba kerja sendiri, keluar dari rumah, biar kamu tahu rasanya susahnya. Nah,
Kata-kata seperti itu tuh yang kadang bisa melukai hati anak-anak. Kita kalau mau menegur, usahakan pakai kata-kata yang positif. Misalnya, papa mama itu seneng loh kalau misalnya kamu itu bisa mandiri, kerja, kalau kamu itu bisa menghasilkan uang. Sebenarnya esensinya kan sama, tapi kalau kita pakai kata-kata positif itu akan lebih tidak menyakitkan dibandingkan kita pakai kata-kata yang kasar, keras, menghardik, yang kesannya menolak. Jadi yang sebenarnya diinginkan oleh semua manusia itu kan diterima. Iya. Dicintai dan diterima, sehingga ketika ada kata-kata yang mengusir, menolak, dikeluarkan dari kartu keluarga, keluar dari rumah, itu akan membuat anak itu merasa dirinya ditolak dan tidak dicintai. Itu yang sangat menyakitkan. Apa akibatnya seorang anak yang ditolak dan merasa tidak dicintai itu buat perkembangan kehidupannya, apalagi ketika dia berkeluarga? Biasanya dia bisa menjadi depresi dan dia selalu merasa dirinya not good enough. Dia merasa aku tuh nggak pernah cukup untuk memuaskan orang tuaku. Jadi penerimaan tuh kan paling penting. Satu, penerimaan akan diri sendiri, dari dirinya sendiri, menerima dirinya. Yang kedua, orang tua. Kalau orang tua aja yang lahirin, darah dagingnya sendiri aja menolak. Betul. Bagaimana dia bisa diterima oleh masyarakatnya? Ya kan? Yang ketiga baru penerimaan dari teman masyarakat. Tapi yang paling penting penerimaan dari diri sendiri. Bagaimana Anda memandang diri sendiri? Karena jangan sampai Anda itu bingung mencari validasi penerimaan dari orang lain, tapi Anda sendiri membenci diri Anda. Itu yang paling susah. Adakah tanda-tanda gejala seperti itu pada si anak si selebriti ini, Dok? Sehingga akhirnya dia mencari laki-laki yang mungkin nggak jelas, mencari penerimaan di sana sini. Iya, gitu bisa jadi. Bisa jadi. Makanya dia haus akan kasih sayang. Biasanya orang-orang yang seperti ini kalau udah jatuh cinta itu love bombing. Apa semua itu? Dikasihkan. Bucin dong. Bucin. All or nothing. Semua dikasihkan. Kalau aku cinta kamu, aku akan memberikan semuanya untukmu. Dan tanpa sadar dia juga akan menuntut pasangannya untuk seperti itu. Dia juga berharap pasangannya semua dikasihkan ke dia, atau berarti pasangannya nggak cinta sama dia. Makanya kalau kita lihat kan anak dari selebritis ini memberikan semuanya buat cowok ini, bahkan uang, hubungan, seks, dan lain sebagainya. Itu kan semua dikasihkan, all dia kasihkan. Iya. Padahal harusnya kalau kita pacaran jangan all, jangan semua dikasihkan. Harusnya moderat, secukupnya. Karena hidup itu tidak terpusat di pacar. Ini batasnya moderat ini jadi ini loh, abu-abu. Loh, memang abu-abu. Apa ini? Apa yang boleh diberikan, apa yang tidak boleh diberikan ini? Hal-hal yang privasi itu nggak boleh diberikan. Misalnya nomor rekening, password email, password internet banking, itu jangan dikasihkan karena itu sesuatu hal yang privasi, ya. Dan ibaratnya kayak gini kok, kalau misalnya ini Anda, bukan berarti kemana-mana harus ini pasangan Anda. Jadi kemana-mana harus berdua, itu justru nggak tepat. Harusnya misalnya ini Anda, ya ada irisan dengan pasangan Anda. Jadi ada saatnya Anda spend time menghabiskan waktu dengan pasangan Anda, tapi juga ada saatnya Anda sendirian. Ada saatnya Anda menghabiskan waktu dengan keluarga Anda. Jadi nggak boleh terpusat hanya di pasangan. Harusnya yang level moderat itu seperti itu. Iya. Itu biasanya dunia milik berdua lah intinya. Kalau orang udah pacaran bucin kayak gitu, yang lain ngontrak. Iya, yang lain ngontrak, yang lain nggak boleh ikut-ikut gitu ya kan. Tapi masalahnya semakin runyam gitu. Kalau kamu mencintai saya, tandanya ya apapun kamu berikan termasuk tubuhmu. Nah, gimana pendapat dokter? Itu bukan termasuk hal yang moderat kan kalau itu? Maksud saya, ya itu benar-benar harus dijaga dong. Iya. Gitu loh. Itu tentunya yang kembali tadi. Hubungan seksual suami istri sebaiknya dilakukan dengan pasangan, dengan suami atau istri. Kenapa ya? Nggak cuma kita ngomong dari segi rohani ya, tapi kenapa? Kalau perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Perempuan untuk mendapatkan cinta dia akan memberikan seks. Sebaliknya, laki-laki untuk mendapatkan seks dia akan memberikan cinta. Ini yang seringkali tidak dipahami oleh wanita. Men want sex and women want love. In order to get sex, men will give love. In order to get love, women will give sex. Makanya kadang wanita kalau udah jatuh cinta, dia akhirnya semua dikasihkan termasuk seks, dengan harapan cowok ini akan mencintai dia. Tetapi kenyataannya cowok itu biasanya kalau udah mendapatkan seks, dia sudah mendapatkan targetnya. Tanpa sadar dia akhirnya tidak lagi memberikan love. Akhirnya perempuannya jadi kecewa.
Makanya kenapa disarankan hubungan suami istri dilakukan dalam hubungan yang sudah berkomitmen dengan pasangan ketika sudah menikah, supaya nggak ada lagi rasa sakit hati ketika merasa ditinggalkan. Iya. Ini Tapi, kalau saya ngomong dari sudut pandang tapi psikologi tidak semua laki-laki begitu sih. Tidak semua memang, tapi resikonya akan lebih besar. Iya. Anda harus hati-hati ya. Oke dok, yang terakhir ini bagaimana pesan dokter ya? Kalau misalnya ada di antara yang lagi mendengarkan perbincangan kita ini, saya berasal dari keluarga yang broken home. Papa mama saya udah cerai, berkali-kali menikah dan cerai tidak harmonis. Nah saya ini harus melangkah seperti apa? Kok rasanya gambaran masa depan saya ini nggak jelas semua. Saya ketakutan untuk membina relasi. Bahkan satu sisi ekstrim yang lain, ada yang ekstrimnya dia tidak mau berkomitmen, tapi ada yang dia terlalu gampang gitu berkomitmen. Nah, gimana dokter? Justru ini pesannya ini buat mereka yang sudah mendapatkan keluarga mereka ini backgroundnya udah masa lalunya hancur gitu. Artinya kan bukan it's the end of the world gitu buat. Masa lalu tidak menentukan masa depanmu. Yang paling penting self-talk. Anda yang menentukan, bicara dengan diri Anda sendiri. Aku mau mencari pasangan seperti apa. Putuskan rantai-rantai kekerasan, rantai-rantai ketidakharmonisan. Percaya bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Percaya bahwa ada rencana indah untuk hidupmu. Ketika Anda bisa percaya hal itu, maka itu akan terjadi law of attraction. Alam semesta akan membantu Anda untuk Anda bisa mencapai hal itu. Makanya berpikir positif. Sebagian dari mereka juga mengatakan bahwa please deh, tapi saya tetap butuh figur seorang papa, saya tetap butuh figur seorang mama yang baik, dan saya tidak dapatkan itu. Bagaimana saya bisa mendapatkannya? Tidak semua hal bisa sesuai dengan rencana kita. Tentunya setiap daripada kita berharap kita memiliki pasangan yang baik, memiliki orang tua yang baik, memiliki keluarga yang harmonis. Tapi kadang kan tidak selalu seindah harapan. Kita harus realistis bahwa mungkin kita nggak mendapatkan itu dari sosok orang tua kita. Tapi kita bisa meniru dari orang-orang di sekitar kita. Ada nggak orang-orang di sekitar Anda yang sosok pasangan suami istri yang harmonis yang ingin Anda tiru sampai nanti ketika Anda tua? Mungkin itu bisa menjadi teladan. Iya. Baik, semoga podcast kali ini bermanfaat buat Anda semuanya yang mempunyai latar belakang, kok kisah saya mirip ya sama si artis ini ya kan, yang lagi booming saat ini. Adanya perceraian, kemudian adanya persetubuhan yang bukan hubungan suami istri, pacaran yang tidak jelas gitu. Ya semoga Anda tahu gitu harus melangkah seperti apa. Terima kasih Dr. Aimee ya. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.